Selanjutnya akan dijelaskan mengenai cara pemasangan tampon anterior dan tampon posterior. Yang pertama adalah tampon anterior. Jadi ini adalah beberapa alat dan bahan yang diperlukan untuk memasang tampon anterior dan posterior. Jadi yang pertama adalah spekulum hidung, kemudian aligator, bayonet, tang spattle, gunting, silokain pump spray, ini untuk tampon posterior, kemudian kasa, ini adalah tampon anterior yang sudah dibuat, ini adalah kacang-kacangan biasanya dipakai untuk tampon posterior, NGT atau kateter, dua-duanya bisa dipakai untuk tampon posterior. Ini ada PH-kain dan oxymetazoline atau decongestan. Jadi pada pemasangan tampon anterior yang kita perlukan adalah spekulum hidung di tangan kiri, kemudian pinset bayonet di tangan kanan, dan tampon anterior yang sudah dilumuri vaselin yang sudah kita buat. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menjepit kasa di bagian tengah, lalu memasukkan spekulum hidung, dan kemudian memasukkan kasa sampai ujung. Lalu spekulum hidung dikeluarkan dan dimasukkan lagi di atas kasa yang tadi, diambil lagi dan dimasukkan lagi, menjadi berlapis-lapis di dalam hidung sampai seluruh rongga hidung ditutupi oleh kasa. Begitu seluruh rongga hidung sudah muat dengan kasa, yang berikutnya kita lakukan adalah menggunting kasa yang tersisa. Lalu masing-masing lekukan kasa kita gunting. Kemudian sisanya kita rapikan. Kemudian bagian depan hidung kita tutup dengan kasa yang lain, dibuat kotak kecil. Kemudian difiksasi.
Setelah tampon anterior berhasil terpasang dan dilakukan fiksasi, pastikan bahwa fiksasi tidak menutupi lubang hidung kontralateral agar pasien masih dapat bernafas dan tidak menutupi mulut pasien. Setelah itu, yang penting perlu kita lakukan adalah mengecek apakah masih ada darah yang mengalir dari hidung bagian posterior ke faring dengan mengakses melalui mulut dengan menggunakan tang spatel. Jadi dengan cara depresi lidah dan melihat di faring apakah ada darah yang mengalir. Apabila sudah tidak ada darah yang mengalir, berarti sudah aman. Kemudian tampon anterior didiamkan selama 2 hari dan selama 2 hari itu diberikan antibiotik agar mencegah infeksi yang mungkin terjadi dari pemasangan tampon anterior selama 2 hari. Setelah 2 hari, baru kita dapat melakukan AF tampon anterior. Ketika ingin melakukan AF tampon anterior, jangan lupa untuk kembali mengecek apakah ada darah yang mengalir dari hidung posterior ke bagian faring. Jika sudah tidak ada, sudah benar-benar dipastikan tidak ada, baru dilakukan AF tampon anterior. Pada AF tampon anterior, yang pertama kita lakukan adalah melepas fiksasi yang sudah ada. Kemudian ketika AF, selalu usahakan untuk mengeluarkan kasa yang dari paling atas terlebih dahulu. Jadi dilakukan satu persatu. Ini adalah tujuan kita menggunting masing-masing loop dari tampon anterior ketika pertama kali kita pasang. Sehingga ketika kita cabut satu persatu, kita pastikan bahwa tidak ada darah yang kembali mengalir. Jika sudah tidak ada, baru kita dapat lanjutkan ke lipatan berikutnya. Lalu lipatan berikutnya lagi. Terus sampai bagian paling dasar dan pastikan bahwa memang sudah tidak ada pendarahan. Setelah tampon anterior berhasil di-AF, pastikan bahwa memang tidak ada darah lagi yang mengalir di hidung bagian anterior dan bagian posterior. Hidung bagian anterior dapat dicek dengan menggunakan spekulum hidung, kemudian untuk bagian posterior dapat dicek menggunakan tang spatel dengan cara yang sama seperti sebelumnya, depresi lidah, kemudian kita melihat apakah ada darah yang mengalir di bagian faring dari hidung posterior. Jika sudah tidak ada darah sama sekali, dipastikan bahwa memang sudah aman dan pasien dapat dipulangkan. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai cara pemasangan tampon posterior. Sebelum kita melakukan pemasangan tampon posterior, maka kita perlu membuat alatnya terlebih dahulu, yang untuk tampon posterior yang berasal dari kasa. Untuk pembuatan tampon posterior, maka kita perlu mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Ya, yang kita membutuhkan ada 1 buah kasa, kemudian 2 potong benang, dan 1 gunting. Untuk yang pertama-tama, kasa ini kita akan lipat menjadi 4 bagian, menjadi lipatan yang kecil. Kemudian kita menggunakan 1 benang, kita membuat surgical knot di atas kasa tersebut. Kita membuat lipatannya seperti lipatan kado. Kemudian kita akhiri dengan membuat surgical knot di atasnya.
Oke, kita pastikan sudah terbuat menjadi 2 hingga 3 simpul dan kita pastikan bahwa kasa yang kita buat dalam posisi yang padat dan kemudian kita memasangkan benang yang satu lagi dengan menggunakan forceps alligator, bantuan forceps alligator. Kita masukkan melewati benang yang telah kita buat tadi. Kemudian kita lakukan surgical knot yang sama pada benang yang baru ini. Kemudian kita gunting bagian dari sisa potongan tersebut. Sehingga kita akan mendapatkan 3 buah dari untayan benang yang tersisa. Jadi untuk pemasangan tampon posterior kita akan melakukan pada pasien dengan perdarahan rongga hidung bagian posterior atau bagian belakang. Jadi pada pemasangan tampon posterior ini dapat menimbulkan refleks muntah pada pasien, sehingga kita perlu memberikan informed consent kepada pasien bahwa prosedur ini dapat menimbulkan refleks muntah, namun kita akan memberikan silokain spray di bagian belakang rongga mulut, sehingga akan mengurangi refleks tersebut. Kemudian setelah pasien menyetujui tindakannya, kita akan melakukan penyemprotan silokain spray pada bagian belakang rongga mulut. Jadi pertama kita melakukan depresi pada lidah. Setelah itu kita masukkan silokain spray tepat di belakang rongga mulut. Kemudian pemberian silokain spray ini akan menimbulkan rasa tidak nyaman di bagian belakang rongga mulut, yakni akan terdapat sensasi seperti sulit menelan. Kemudian kita tunggu selama beberapa saat. Kemudian setelah rasa baal tersebut muncul, kita akan melakukan pemasangan tampon posterior dengan bantuan menggunakan kateter atau NGT. Jadi yang pertama, ini kateter kita lumuri dengan menggunakan gel. Setelah itu kita masukkan secara perlahan-lahan melalui bagian dasar hidung. Kemudian sampai hingga mencapai ke bagian orofaring. Kemudian dengan menggunakan bantuan dari tang spatel dan alligator kita depresi bagian lidahnya, kemudian kita tarik bagian ujung dari kateter tersebut hingga keluar sampai ke rongga mulut. Kemudian kita akan melekatkan kateter yang keluar dari rongga mulut ini dengan kasa yang telah kita buat sebelumnya. Jadi kita akan melekatkan dari kateter ini dengan bagian simpul pendek dari kasa yang telah kita buat, 2 simpul ini. Kemudian ini adalah gambaran kasa yang telah terfiksasi pada salah satu ujung kateter yang keluar melalui rongga mulut. Kemudian setelah dipastikan terfiksasi dengan benar, kita meminta bantuan salah satu asisten untuk menarik ujung kateter yang lain yang melalui rongga hidung. Kemudian nanti sambil menarik melalui rongga hidung, kita membutuhkan bantuan tangan kiri kita untuk meletakkan tang spatel di bagian rongga mulut untuk mendepresi lidah. Dan selain itu juga untuk menghindari gigitan yang dilakukan oleh pasien. Kemudian kita minta asisten untuk menarik secara perlahan-lahan. Kemudian kita melakukan depresi lidah dan tangan kanan kita memastikan kasa terletak pada bagian rongga nasofaring. Setelah kasa dipastikan terletak pada rongga nasofaring, kemudian kita sisihkan dahulu benang yang tadi keluar melalui rongga hidung. Setelah disisihkan, kita melakukan pemasangan tampon anterior. Setelah tampon anterior terpasang dengan benar, kemudian kita melakukan pemotongan pada sisa benang yang keluar melalui rongga hidung. Kemudian kita ikatkan dengan kasa.
Kemudian kita lakukan fiksasi tepat di bagian rongga hidungnya. Kemudian kita ambil satu sisa benang kontrol yang berada di bagian rongga mulut dengan menggunakan bantuan dari aligator. Jadi pertama kita mendepresi bagian lidah terlebih dahulu. Kemudian kita menggunakan bantuan aligator. Kita menarik sisa benang kontrol tersebut hingga keluar sampai ke rongga mulut. Setelah keluar dari rongga mulut, kita melakukan fiksasi. Kemudian pemasangan tampon posterior telah selesai. Kemudian setelah tampon posterior terpasang pada posisinya, kita memastikan ulang apakah masih terdapat perdarahan atau tidak. Jadi kita menggunakan bantuan dari tongue spattle untuk mendepresi lidah lagi. Kemudian kita cek apakah masih terdapat perdarahan atau tidak. Kemudian setelah dipastikan tidak terdapat ada perdarahan, kita edukasi pada pasien bahwa tampon posterior ini akan dibiarkan dalam waktu 4 hari dan kita berikan antibiotik. Kemudian kita akan membahas mengenai cara off dari tampon posterior tersebut. Jadi yang pertama kita buka dulu bagian fiksasi dari rongga hidungnya. Kemudian kita keluarkan bagian tampon anterior tadi. Setelah dikeluarkan, kemudian kita akan menarik pada bagian benang kontrol yang kita fiksasi di bagian pipi tadi. Kita tarik perlahan-lahan. Sampai keluar ke bagian rongga mulut. Kemudian setelah tampon posterior dicabut, kita memastikan ulang apakah masih terdapat perdarahan atau tidak. Dengan menggunakan bantuan tongue spattle, kita depresi bagian lidahnya. Kemudian kita cek ulang apakah terdapat perdarahan atau tidak. Oke, jadi sekian cara pemasangan tampon anterior dan tampon posterior.